Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda di hari Minggu Palma ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita ya. Mengalah bukan berarti kalah, namun untuk menjaga kerukunan. Berdoalah dan berjaga-jagalah agar kamu tak jatuh dalam pencobaan. Senang sekali saya Katerina Utami dapat kembali hadir menjumpai Anda, sahabat oase rohani Katolik dalam acara Oase Rohani Katolik. Bersama saya telah hadir Romo Karolus Putranto Trihidayat. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Ut, apa kabarmu? Kabar baik, Mbak Utami. Sehat selalu, semangat. Puji Tuhan, semoga sahabat oase rohani Katolik juga sehat-sehat ya dan terus bersemangat. Amin. Khususnya di Minggu Palma ini, ya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Romo sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa. Mari kita masuki saat teduh, kita ingin berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukuri Allah untuk segala karunia yang telah Engkau berikan. Rahmat kehidupan, rahmat keluarga, rahmat kesehatan, teristimewa rahmat yang masih Kau berikan untuk merayakan Minggu Palma, merayakan mengenangkan masuknya putra-Mu terkasih ke kota Mesianik, ke kota Yerusalem. Semoga ya Tuhan kami dapat mengikuti jejak putra-Mu, menjadi pelayan dan menyerahkan hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk keselamatan dan kebahagiaan sesama kami, khususnya mereka yang lemah, kecil, miskin, dan tersingkir. Sebab Dialah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren, Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah jemaat. Hai, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit,
yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23 ayat 56. Dan bacaan Injil sengaja tidak dibacakan karena panjang dan berisi kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tidak dibacakan, tapi akan kita ulas. Seperti kita ketahui, kita berada di tahun liturgi tahun C, maka kisah sengsara yang dibacakan dalam Hari Raya Minggu Palma kali ini diambil dari Injil Lukas sesuai dengan tahun liturgi tahun C. Ya, maka kita akan membahas secara lebih dekat Injil yang kita bacakan. Tapi sebelum masuk ke Injil, kita bahas bacaan-bacaan yang sudah dibacakan tadi ya. Iya, itu dia. Maka gimana? Kita langsung masuk ke bacaan pertama. Bisa, ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam permenungan yang sesi pertama oleh Romo Uut. Silakan Romo. Ya, baik. Bacaan-bacaan hari ini mulai dari bacaan pertama, Mazmur, dan juga bacaan kedua itu menjelaskan makna sengsara Tuhan Yesus. Jadi mengapa Tuhan Yesus menderita? Kenapa Tuhan Yesus disalib ya? Jadi bacaan-bacaan hari ini memberikan kita sebuah cara gereja perdana memahami salib Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam tradisi Israel, Mesias yang dinanti-nantikan itu umumnya Mesias yang jaya. Mesias yang datang dengan kekuatan. Mesias yang akan dieluk-elukan. Persis seperti yang kita juga jalani dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma ini ya. Yesus dieluk-elukan masuk ke Yerusalem ya. Hai putra Daud ya. Tapi Yesus bukan Mesias seperti yang diharapkan bangsa Israel. Dan itu bukan sesuatu hal yang asing terhadap dalam kitab suci Yahudi. Karena dalam kitab suci Yahudi seperti kita lihat tadi dalam bacaan pertama, ternyata ada walaupun tidak disebut sebagai Mesias, tapi disebut sebagai hamba Yahweh. Maka Yesaya 50, 51, 52, 53 itu terkenal dengan nyanyian hamba Yahweh yang menderita. Dan bacaan pertama memberikan itu ya. Nyanyian hamba Yahweh yang menderita. Maka dikatakan misalnya tadi, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini kan mau mengatakan bahwa Israel diselamatkan bukan hanya melalui kekuatan manusiawi, kekuatan politik dan militer, tetapi Israel juga diselamatkan melalui kekuatan orang yang memberi kesaksian bahwa dirinya mengandalkan Tuhan. Israel diselamatkan melalui kesaksian, melalui penderitaan orang benar. Ini hal baru. Hal baru yang sebenarnya ada dalam kitab suci Yahudi, tetapi luput ya dari pemikiran, dari harapan orang Israel tentang Mesias ya itu. Maka orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus justru memperlihatkan dimensi ini. Penyelamat itu menyelamatkan tidak hanya dengan kekuatan, tapi dengan sebuah kesaksian, juga kesaksian yang menuntut penderitaan. Ini istimewa ini ya Romo. Ini istimewa karena biasanya kalau penyelamat superhero itu kan menang ya, kuat ya. Iron Man, Spider-Man ya itu kan hebat-hebat gitu ya. Tetapi cukup aneh bahwa dalam tradisi Kristen keselamatan datang melalui penderitaan, khususnya melalui penderitaan orang benar. Nah, ini hal yang baru. Ini dimensi mesianik atau aspek dari penyelamat yang ditemukan dalam salib Tuhan Yesus. Itu penyelamat yang menderita. Ini kalau kita lihat dari bacaan pertama. Kalau kita menderita sebagai orang benar, berarti kita menang ini ya. Iya, tidak hanya menang, tapi kita dipakai alat oleh Tuhan gitu ya untuk
membawa orang lain pada kebenaran, pada kebahagiaan, pada keselamatan. Sederhana sekali contoh, banyak contoh bisa kita ambil. Misalnya ketika ada orang sedang sakit dalam stadium 4, stadium 3A gitu ya. Tapi kok dalam keadaan sakit seperti itu dia jarang mengeluh misalnya. Tetapi malah tersenyum dan malah mau menghibur orang lain yang kesusahan. Itu kan sebuah kesaksian yang luar biasa. Atau seperti yang saya alami ketika saya pelayanan di rumah tahanan Cipinang, ada orang yang ditahan dan dari prosesnya rupanya penahanannya juga diragukan. Tetapi orang yang ditahan ini tidak mengeluh, tidak memasang muka muram atau tidak menampilkan kepahitan hidup dalam wujud kemarahan, protes dan seterusnya. Tetapi dia malah menampilkan hidup yang sumringah, penuh senyum sambil terus memperjuangkan keadilan ya dan aktif dalam gereja. Maka ada sesama warga binaan yang tinggal juga di rumah tahanan Cipinang melihat kesaksian hidup temannya itu, dia kemudian terdorong untuk kembali ke gereja. Nah, itu. Jadi bagaimana kesaksian yang kita tampilkan, terutama dalam saat-saat yang tidak mudah, itu bisa dipakai Allah ya, untuk menyelamatkan orang lain, untuk membawa orang lain lebih dekat dengan Tuhan, dan seterusnya. Ini dimensi penderitaan, dimensi kesulitan yang bisa dipakai oleh Allah untuk membawa kebenaran. Ya, luar biasa itu, sesuatu yang istimewa sekali ya. Istimewa, itu nilai salib Tuhan di situ itu. Ya. Ini hari ini kita merayakan Hari Minggu Palma. Betul, Minggu Palma. Ini orang Katolik merayakannya. Ini kenapa disebut Hari Minggu Palma nih? Oh iya ya. Pertama, kenapa disebut Minggu Palma? Karena itu jatuh hari Minggu, tentu ya. Hari Minggu ya, Minggu Palma. Kalau Senin Palma dan seterusnya. Tapi ini hari Minggu, makanya Minggu Palma. Yaitu hari Minggu sebelum perayaan Paskah. Maka pertanyaannya betul tadi, kenapa Palma? Kenapa hari Minggu dan Palma? Salah satu kemungkinannya bisa kita lihat dari festival-festival yang ada dalam tradisi keagamaan Yahudi ya. Ada satu perayaan dalam tradisi Yahudi di mana daun palma dipakai. Yaitu perayaan yang namanya Sukkot atau Pondok Daun. Pada perayaan Sukkot atau Pondok Daun, orang-orang Yahudi diaspora yang artinya yang ada di luar tanah suci akan datang ke kota Yerusalem, dan selama beberapa hari mereka akan tinggal di pondok yang dibuat dari daun. Maka disebut perayaan Pondok Daun. Mengapa dibuat dari daun? Karena mau mengingatkan dan mengenangkan perjalanan nenek moyang Israel di padang gurun dituntun oleh Allah sendiri dari Mesir menuju tanah berjanji. Maka Pondok Daun itu mau menggambarkan betapa hidup ini sementara sifatnya. Kita semua itu pengembara. Pada mulanya Pondok Daun dirayakan untuk mengenangkan pengembaraan Israel di padang gurun dari Mesir ke tanah berjanji selama 40 tahun ya. Tetapi setelah pembuangan dari Babilonia, Pondok Daun tidak saja mengenangkan pengembaraan di Mesir, tapi perjalanan hidup bangsa Israel dan manusia menuju tanah surgawi. Dituntun bukan oleh Musa, tapi oleh seorang Mesias, oleh seorang raja. Mesias yang dijanjikan Allah untuk membawa Israel dan seluruh umat manusia sampai ke tanah terjanji surgawi. Maka Pondok Daun setelah pembuangan Babilonia itu perayaan yang menantikan kedatangan Mesias. Maka di hari raya Minggu Palma ini digenapi siapa Mesias yang dinantikan? Yesus Kristus ya. Lalu ada daun palma ya, Pondok Daun ya. Nah itu. Maka bisa kita lihat kesamaan antara perayaan Pondok Daun dan Minggu Palma yang ada dalam tradisi Gereja Katolik. Yang pertama, baik perayaan Pondok Daun Yahudi maupun Minggu Palma Katolik itu sama-sama menantikan kedatangan Mesias. Sama-sama ada unsur mesianiknya. Bedanya adalah yang satu menantikan, yang lain sudah datang. Kita menyambut Mesias yang datang. Itu kesamaan dan perbedaannya. Kesamaan lainnya tentu memakai daun palma ya unsurnya ya, baik di Pondok Daun maupun juga dalam Minggu Palma kita itu sama-sama unsur daun itu begitu kuat, daun palma. Tapi ada kesamaan lainnya ya. Apa tuh? Mungkin dalam tradisi Pondok Daun Yahudi itu perayaan agama Yahudi yang sifatnya inklusif.
Karena bukan hanya dirayakan oleh orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang merayakan Pondok Daun mengundang orang-orang lain yang non-Yahudi, yang beragama lain juga, yang dari bangsa lain, untuk ikut merayakan dan tinggal di pondok itu. Maka ini adalah perayaan semua bangsa. Karena kan seperti saya katakan tadi, perayaan Pondok Daun Yahudi itu adalah perayaan di mana semua bangsa akan dituntun oleh Mesias yang sama. Dalam tradisi Katolik juga begitu ya. Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk segala bangsa. Universal. Universal. Maka yang dinantikan oleh orang Yahudi disambut dalam perayaan Pondok Daun ini, yaitu Yesus dari Nazaret ya, putra Daud. Maka dalam perayaan hari ini kita mengikuti liturgi menyambut Yesus ke kota Daud, yaitu Yerusalem, menggunakan daun palma. Dan kita sebagai orang Katolik meyakini inilah Mesias yang dinanti-nantikan, yang dirindukan bukan hanya oleh orang Yahudi, tapi seluruh bangsa, seluruh umat manusia yang bisa menuntun kita ke tanah terjanji surgawi. Itu mengapa disebut Minggu Palma. Jadi itu kisahnya dari Pondok Daun itu ya, Romo. Sampai sekarang kita merayakannya sebagai Minggu Palma. Sebagai Minggu Palma. Dan hari ini sahabat Oase Rohani Katolik jangan lupa misah di gereja membawa daun palma ya. Oh iya, daun palma ya. Ya, dan itu bagus juga ya kalau kita kaitkan dengan tradisi Pondok Daunnya Yahudi ya. Mengingatkan bahwa kita ini semua pengembara ya. Jangan terikat harga mati dengan apa yang ada di dunia ini. Maksudnya apa tuh? Artinya pokoknya saya akan mati-matian membela sesuatu yang sebenarnya sifatnya duniawi. Jangan ya. Misalnya apa? Misalnya mati-matian mengejar harta duniawi. Ya. Maka sampai-sampai melupakan waktu untuk diri sendiri, melupakan waktu untuk keluarga, melupakan waktu untuk Tuhan. Ya, jangan. Hidup di dunia ini bahasa Jawanya itu kan numpang minum ya. Maka sambil numpang minum ngobrol sama tetangga, ngobrol sama sesama pejalan, peziarah dan seterusnya. Maka mengingatkan kita juga bahwa nilai-nilai di dunia ini sifatnya sementara dan sarana untuk mencapai sesuatu yang abadi. Dan jangan lupa kita ini tahun peziarah ya. Tahun jubileum, pengharapan, peziarah pengharapan. Maka kaitkan juga Minggu Palma ini yang ada hubungannya dengan Pondok Daun tadi ya, dengan tahun peziarahan pengharapan. Kita semua peziarah. Kita semua sama-sama berjalan bersama menuju harapan, yaitu kediaman Allah yang abadi. Nah, itu Pondok Daun, Minggu Palma, dan perayaan kita dalam liturgi Minggu Palma hari ini. Ya, terima kasih Romo untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Ya. Sungguh sangat jelas sekali mengapa kita orang Katolik merayakannya sebagai Minggu Palma. Dan mudah-mudahan sahabat Oase Rohani Katolik tidak terlewatkan Minggu Palma ini ya. Ya, betul. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu di sesi yang pertama. Nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan kami Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Karolus Putranto Trihidayat dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Kita lanjutkan nih, tadi membahas mengenai Minggu Palma. Iya. Iya, kita sudah membahas tadi mengapa nyanyian hamba Yahweh yang menderita itu dipilih untuk mengingatkan bahwa Mesias yang kita sambut dalam liturgi ini adalah Mesias yang tahu penderitaan kita, ya. Menebus melalui penderitaan, bahkan melalui kematian. Kenapa mesti begitu ya, Ma? Nah, kenapa mesti menebus dengan penderitaan, bukannya langsung aja ditebus? Iya, kenapa harus menderita? Kenapa lewat kematian? Ya itu bukan pilihan Allah sih sebenarnya. Kalau bisa sih, kalau bisa jangan ya. Ya kalau bisa Allah juga maunya nggak usah pakai kekerasan, nggak usah pakai penderitaan. Tapi kenapa kok pakai begitu ya? Itu konsekuensi sebenarnya. Jadi Yesus itu kan datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa. Apa itu kehendak Allah Bapa? Yaitu tahu bahwa Allah mencintai dunia. Atau memakai bahasanya Injil Yohanes, Yesus datang untuk membawa terang, karena dialah sang terang.
Tapi bagus, dalam pembukaan Injil Yohanes dikatakan, tetapi dunia lebih memilih kegelapan. Nah, itu. Kalau dunia lebih memilih kegelapan dan Yesus datang membawa terang, kira-kira apakah Yesus kemudian memilih, oh dunia lebih senang kegelapan, ya udah deh kalau gitu aku kasih kegelapan deh. Ya. Kan Yesus datang bukan untuk menyenangkan dunia ya. Kalau untuk menyenangkan dunia tentu saja, dunia senang kegelapan, ya udah aku kasih kegelapan, ya kan? Tapi enggak. Yesus datang bukan untuk menyenangkan dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Yaitu untuk memperkenalkan dunia tentang Allah yang mengasihi dunia sehabis-habisnya. Itu loh yang mau dibuat Tuhan Yesus. Maka kalau dunia memilih kegelapan daripada terang, dan kalau dunia lebih memilih mencintai dunia, mencintai yang jasmani, mencintai yang menyenangkan, dan tidak mau mencintai Allah Bapa, apa kira-kira tanggapan Yesus? Apakah berhenti? Tentu tidak. Yesus akan terus datang dan terus menawarkan kasih juga kalau ditolak. Nah ini, maka di sini kita lihat yang namanya kekerasan, penderitaan, bahkan kematian yang Yesus terima, itu bukan jalan, bukan satu-satunya cara, tetapi konsekuensi dari ketaatan Yesus pada Bapa. Itu. Maka ini kalau bisa sih nggak lewat kematian ya, tetapi ya ini konsekuensi dari ketaatan Yesus untuk memperkenalkan cinta yang nggak ada batasnya. Itu. Maka kalau kita lihat keempat Injil itu kan kayak ada semacam eskalasi kekerasan ya. Pertama kalau kita lihat Injil Markus misalnya kan, Yesus bersama para muridnya, dan kemudian orang-orang Farisi melihat nih kok Yesus membiarkan para murid itu melanggar hukum Taurat ya. Lalu orang-orang Farisi bertanya kepada murid, kenapa kamu melanggar hukum Taurat? Yesus menjawab kemudian gitu. Kemudian ketika Yesus juga menyembuhkan orang sakit di hari Sabat ya kan, orang-orang Farisi ahli Taurat bertanya, kenapa gurumu melanggar Sabat? Ya, Yesus menjawab. Pada saat itu kemudian dalam 3 Injil Sinoptik dikatakan, dan mereka bersepakat untuk membunuh dia. Pelan-pelan tuh naik tuh. Tapi mereka nggak berani ya kan. Jadi kekerasan itu sudah ada sejak awal karya Yesus. Rencana plot untuk membunuh Yesus sudah ada. Tetapi belum saatnya ya. Maka ini bukan pilihan, tapi ini konsekuensi, dan Yesus memilih untuk mengambil konsekuensi itu untuk menunjukkan jalan yang dikehendaki Bapa. Bapa menghendaki keselamatan ya, dan bukan penderitaan. Juga kalau keselamatan itu, pewartaan keselamatan itu harus dilalui, harus ditolak, dan harus sebagai konsekuensi mengalami penderitaan. Yesus tetap memilih itu. Maka menarik bacaan kedua ya, kepada umat di Filipi, Santo Paulus ya. Wafatnya Yesus di kayu salib justru satu sudah kita lihat tadi di bagian pertama, menggenapi nyanyian hamba Yahwe yang menderita ya. Itu menggenapi. Dan yang kedua dihayati oleh Santo Paulus sebagai pengosongan diri Allah, yaitu yang pada dirinya itu ilahi, Allah di surga, mau menjadi manusia. Bukan, kalau menjadi manusia kan bisa macam-macam, manusia yang tinggal di kerajaan, manusia yang tinggal di rumah yang mewah, enggak. Tapi manusia mengambil rupa seorang hamba, seorang budak, seorang pelayan. Dan ini sesuai dengan ajaran Yesus. Barang siapa mau menjadi terkemuka, hendaklah dia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semua. Enggak berhenti di situ, bahkan sebagai hamba wafat di kayu salib, paling rendah. Nah itu, maka kita lihat yang namanya kenosis atau pengosongan diri Allah. Mengapa Allah mengosongkan diri? Supaya kita dipenuhi oleh keilahian Dia. Maka menarik bahwa walaupun kematian itu sebagai konsekuensi, tetapi makna pengosongan diri Allah, makna Allah yang menderita, itu ternyata begitu besar bagi kita. Dengan kata lain begini, kita lebih tersentuh oleh pemimpin yang tahu penderitaan kita atau oleh pemimpin yang nggak tahu penderitaan kita? Yang tahu penderitaan. Kenapa? Karena dia mengerti kesusahan kita. Betul, nggak hanya ngomong doang ya. Omdo. Nggak hanya omdo. Kita lebih taat sama pemimpin yang tahu kesulitan hidup kita, yang nggak hanya omdo. Nah, itulah Tuhan Yesus. Maka dengan menjadi manusia yang wafat di salib, Yesus mengatakan, apa yang aku ajarkan, aku sudah mengalami lebih dahulu. Ya. Nah, itu, maka kita lebih terpikat untuk mengikuti pemimpin yang seperti itu. Dengan kata lain,
Tidak ada satupun suka duka kita yang tidak dialami oleh Yesus. Ya kan? Coba. Mau apa? Mau pengalaman ditolak? Yesus banyak. Ditolak berkali-kali ya. Bahkan dianggap gila oleh keluarganya sampai mau diambil dan dipasung di Nazaret. Ya kan dalam Injil Markus bab 3 kan begitu ya. Keluarga ibu Yesus dan sanak saudaranya datang untuk mengambil dia karena menganggap dia sudah gila tuh. Keluarganya aja udah menganggap Yesus gila. Ditolak di Nazaret, baru saja mewartakan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab aku diutus untuk mewartakan kabar sukacita kepada orang miskin dan seterusnya. Ditolak oleh orang Nazaret, mau dijorokin ke jurang. Maka Yesus berkali-kali mengalami penolakan. Maka kalau kita merasa ditolak, kita nggak sendirian. Karena Tuhan Yesus aja Tuhan ditolak, Yesus ditolak. Tuhan yang kita sembah, Sang Guru, Sang Pemimpin, Sang Mesias, itu pun ditolak. Apa? Sakit? Wah, sakit apa yang nggak dialami Yesus? Dia sakit hati pernah, ya. Karena dia sakit hati ketika apa? Ketika bait Allah dijadikan untuk ajang jual beli. Rumah doa menjadi rumah penyamun. Ya. Itu sakit hati Yesus. Ya. Sakit lainnya lebih parah lagi, sakit ketika disalib. Ya. Penyalipan itu adalah hukuman mati paling sadis pada zaman itu. Ya mungkin kita nggak banyak tahu. Ada 3 cara orang Roma menghukum mati budak dan orang non-Romawi. Cara pertama yang kurang sadis itu dibakar hidup-hidup. Aduh. Itu kurang sadis tuh. Kurang itu? Kurang, karena dibakar cepat mati. Penderitaannya sedikit. Ya. Yang kedua, diaduk sama hewan liar. Oh, di Kolosium itu? Di Kolosium diaduk sama hewan liar, sama beruang, sama singa. Kalau sama singa, kadang-kadang orang yang dihukum mati itu dibalut sama daging mentah. Itu lebih lama kan sakitnya kan. Terus ada rasa malu juga, ditonton banyak orang ya. Tapi dari 3 cara, tidak ada yang lebih sadis daripada disalib. Dan Yesus mengambil jalan itu. Yesus tidak menghindar ketika konsekuensi salib pun harus dia terima karena dia mau mewartakan Allah yang penuh kasih. Nah itu dia, maka lihat bagaimana penderitaan Yesus itu salah satunya mau menunjukkan solidaritas Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa lagi mengatakan aku mengalami ini sendirian. Nggak bisa. Yesus sudah mengalami itu. Bahkan sampai ke dunia orang mati pun dia ada di sana. Maka betul yang dikatakan seorang pemazmur, kemana aku bisa lari dari hadapan-Mu Tuhan? Kalau aku lari ke ujung barat, Engkau ada di sana. Aku lari ke dunia yang paling dalam bawah, Engkau pun ada di sana. Itulah Tuhan Yesus. Maka dia mengosongkan diri supaya kita dipenuhi oleh kehadirannya. Supaya kita tidak bisa mengatakan aku sendirian dalam penderitaanku. Itu. Nah, jadi dengan kata lain, ketika kita menderita, ketika kita sengsara, itu kita nggak sendirian ya? Oh enggak. Itu kekuatan kita kan. Yesus bersamaku. Dan tidak hanya Yesus menderita bersamaku, dia minta supaya kita juga bangkit bersama dia. Nah, kalau kita ini dia ya, ada bangkitnya nih. Ada bangkitnya. Karena itu kata-kata Paulus kan. Ketika kita menanggung salib dan penderitaan bersama Yesus, kita akan bangkit bersama dia juga. Yang penting menyatukan semuanya dengan Tuhan Yesus. Saya adalah seorang teman yang keadaannya itu membuat dia itu kemudian dipandang sebelah mata, dianggap aneh gitu ya. Situasi dia itu membuat dia, situasi dia yang berbeda itu membuat dia dipandang sebelah mata oleh orang Katolik pada umumnya, juga di parokinya. Tetapi itu tidak menghalangi dia untuk melaksanakan pelayanan di gereja. Dia seorang pemazmur. Maka ketika saya tanya, kamu itu kan berbeda dengan orang yang lain ya. Situasimu itu aneh loh. Tapi kok kamu nekat pelayanan di gereja kenapa? Jawaban dia bagus. Romo, mungkin satu gedung gereja memandang saya aneh. Mungkin dunia juga menghina saya. Tetapi ada satu pihak, satu pribadi yang tidak mungkin menolak saya. Yaitu Yesus. Dan itu yang membuat saya kuat dalam pelayanan dan kuat dalam iman. Yesus tidak mungkin menolak saya. Wah itu. Maka ketika kita menanggung semua penolakan, penghinaan, penderitaan bersama Yesus, kita kuat. Sendirian kita lemah. Dan kita nggak mungkin sendirian. Karena ketika kita dibaptis, nama Tuhan itu ada di jiwa dan di badan kita. Kita milik Tuhan. Sebenarnya kita nggak pernah sendirian. Itu. Tuhan selalu hadir ya, Mo? Iya, selalu hadir ya. Itu. Baiklah, Mo, sebelum kita akhiri acara ini ada beberapa kalimat untuk sahabat Oase Rohani Katolik. Oh ya, baik.
Ya, sebagai closing statement ya terkenalnya Iya. ya untuk permenungan kita hari ini di Minggu Palma yang penuh rahmat ini ya. Kehidupan orang beriman itu sebuah proses dan Tuhan Yesus menjalani proses itu lebih dahulu ya. Untuk bangkit mulia dan menuju kepenuhan, kebahagiaan, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, penolakan, bahkan kematian. Nah, kita sebagai pengikut Yesus, dan juga pengikut, diundang untuk ikut jalan salib bersama Tuhan, memikul kesulitan dan konsekuensi hidup kita di dunia, supaya apa? Supaya kita juga bangkit bersama Dia. Sudah sejak di dunia ini dan nanti pada kepenuhannya di akhir zaman. Kalau mau mengambil contoh, kita bisa melihat dua figur, yaitu Bunda Maria dan Santo Petrus. Santo Petrus yang dalam kisah sengsara yang kita dengarkan pada Minggu Palma ini menghadirkan itu. Semula dia pengen mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengatakan, Tuhan, ketika Engkau masuk penjara, aku mau ikut. Dia tidak mendengarkan kata-kata Yesus. Aku mendoakan kamu, Petrus. Karena Yesus tahu, Petrus pun akan mengalami cobaan yang tidak mudah. Maka kita juga diminta seperti Petrus ya. Kita mengalami kejatuhan, tetapi belas kasih Allah membangkitkan kita. Dan seperti Bunda Maria, yang juga berproses untuk bisa menerima Yesus, anaknya sekaligus bukan anaknya. Dan di bawah salib, Bunda Maria setia mengikuti Yesus. Ya, terima kasih Romo untuk permenungannya di Minggu Palma ini. Sangat menguatkan kami sekali untuk merayakannya dengan penuh sukacita. Baiklah, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Uut. Baik, mari kita satukan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukuri Allah untuk firman-Mu. Syukuri Allah untuk Putra-Mu yang menjadi teladan bagi kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang kekasih. Semoga ya Tuhan, kisah sengsara yang kami renungkan dan kami hayati pada Minggu Palma ini menjadikan kami para murid Putra-Mu sendiri, yang juga dengan penuh kebebasan, penuh kerelaan memikul salib dan kesulitan hidup kami, karena kami yakin kami memikulnya bersama Dia yang telah menanggung segalanya untuk keselamatan kami, yaitu Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga dan komunitas kita, serta perjalanan persiarahan kita, senantiasa mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Uut dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin mencintai Yesus yang sudah menderita dan wafat bagi kita. Akhir kata, kami berdua, Romo Karolus Putranto Trihidayat, dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oasa Rohani Katolik berikutnya.